Baik, selamat jumpa kembali di video bagian keempat dari pembahasan kriptografi dengan algoritma DS. Nah, jika pada video-video sebelumnya kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang proses enkripsi DS mulai dari langkah pertama hingga langkah terakhir, yaitu langkah ke-12. Nah, maka pada bagian ini kita akan menyelesaikan proses inverse permutation dari 16 permutasi yang sudah kita lakukan. Sebelumnya kita mempunyai 16 kali permutasi, kemudian setelah itu diperoleh nilai R1 dan L1. Nah, setelah diperoleh L1 dan R1, selanjutnya kita hitung L2, yaitu L2 akan kita ambil dari R1 secara langsung. Sementara untuk R2 diperoleh dari L1 kemudian XOR dengan hasil Feistel Zipper dengan parameter R1 dan K2. Nah, setelah dilakukan 16 putaran, maka kita akan memperoleh nilai berikut, yaitu L16 sekian, R16 sekian. Nah, sampai di sini kita tinggal satu langkah lagi, yaitu proses untuk inverse permutation di langkah yang berikutnya. Nah, setelah kita memperoleh dua blok, yaitu L yang sudah dilakukan NG-pring 16 kali dan juga R yaitu 16 kali, kita coba ingat kembali ada tiga bagian. Bagian pertama kita lakukan proses yang disebut sebagai initial permutation. Kemudian bagian kedua kita ada 16 kali putaran. Kemudian langkah ketiga, bagian ketiga kita lakukan yaitu inverse permutation. Nah, di bagian ketiga akan kita bahas di langkah ini. Nah, sebelum kita melaju ke langkah yang terakhir, maka dilakukan reverse dulu untuk menggabungkan blok kiri dan blok kanan. Namun urutannya blok kanan dituliskan terlebih dahulu, setelah itu baru ke blok kiri. Dilakukan reverse yaitu R di kiri, ya, right di sebelah kiri, dan left di sebelah kanan. Nah, setelah itu langkah terakhir atau langkah ke-13 sekaligus mencapai bagian ketiga dari proses DS adalah melakukan proses inverse permutation dengan tabel baku berikut. Ya, kita bisa pelajari polanya. Di sini pada kolom kedua ada nilai 1 sampai urut ke atas 8. Kemudian pada kolom keempat 9 dan seterusnya. Pada kolom ke-6 dan seterusnya. Nah, sama kita akan ambil bit ke-40 di sini. Kita bisa hitung bit ke-8, kemudian kita peroleh bit ke-16, bit ke-24, 32, bit ke-40 ini. Nah, bit ke-40 kita letakkan pada urutan bit pertama, seperti penggunaan tabel yang sebelumnya. Hingga bit terakhir, yaitu bit ke-25, kita letakkan di bagian paling akhir. Nah, setelah dilakukan permutasi, kita peroleh nilai ini. IP-1. Mungkin Anda masih ingat bagaimana visualisasi dari tabel IP. Coba bandingkan dengan visualisasi dari tabel IP-1. Nah, seperti apa? Jika Anda menyadari atau mungkin masih mengingat, seperti terbalik atau flip atas bawah. Ya, karena memang tujuannya untuk mengembalikan susunan dari biner plain text seperti semula, sehingga dihasilkan urutan yang sesuai untuk ciphertextnya. Nah, lalu IP-1 atau hasil inverse permutation di sini adalah
berupa ciphertext. Sehingga ciphertext bisa kita langsung ambil sebagai nilai dari fungsi inverse permutation. Dalam hexadesimal kita peroleh nilainya adalah sekian. Sehingga kita bisa ambil hasil akhirnya dengan plain text 1, 2, 3 dan seterusnya, kuncinya 1, 3, 3 dan seterusnya, kita peroleh ciphertextnya adalah 8, 5E dan seterusnya. Nah, cukup panjang proses yang sudah kita lalui untuk langkah di DES. Untuk proses dekripsi, kita hanya tinggal membalik dari urutan langkah di proses enkripsi. Kita mulai dari yang tahapan paling akhir ke tahapan yang paling awal. Dengan membalik proses seperti itu, kita akan memperoleh hasil dekripsi untuk DES. Nah, apakah DES itu algoritma yang baik? Apakah valid jika digunakan untuk saat ini? Apakah perlu dikembangkan? Nah, kita akan membahas sedikit tentang keamanan dari DES. Ada 3, yaitu panjang kunci, jumlah putaran, dan kotak S atau S-box-nya. Yang pertama, panjang kunci dari 64 bit, di sini hanya digunakan 56 bit. Nah, karena ditemukan sekitaran tahun 90-an, maka untuk saat ini tentunya DES kurang kuat. Karena dari fakta yang kita tahu, di tahun 1999 saja, dengan hanya menggunakan perangkat saat itu, DES bisa pecah kurang dari 1 hari. Nah, meskipun kalau kita lihat, ketika pertama kali ditemukan, ada sekian peluang. Ada sekitar 72.000 triliun kemungkinan kunci. Dan diperlukan waktu 1142 tahun untuk menemukan kunci yang benar dengan mesin saat itu. Namun di tahun 99 kita temukan fakta bahwa pecah kurang dari 1 hari. Nah, lalu solusinya saat ini sudah dikembangkan triple DES dengan melakukan 3 kali proses DES. Nah, barangkali Anda yang berminat untuk melakukan riset di bagian algoritma DES bisa memperbaiki daripada algoritma DES. Lalu kemudian jumlah putaran yang digunakan mengapa dibatasi 16 dari penelitian yang saat itu dilakukan. Nah, 16 putaran ini ternyata mudah dipecahkan dengan teknik yang disebut sebagai non-plain text attack. Ini akan lebih mudah dibandingkan menggunakan brute force. Brute force atau mencoba kunci secara acak ternyata lebih lambat. Artinya, ketika ada sebuah teknik untuk memecahkan sebuah algoritma lebih cepat dari brute force, yaitu dengan non-plain text, maka dinyatakan bahwa algoritma DES ini tidak tepat atau kurang aman untuk saat ini. Seharusnya tidak ada sebuah cara khusus yang bisa menemukan kunci lebih cepat dibandingkan dengan brute force. Jika itu ada, maka algoritma itu dinyatakan memiliki kekurangan atau kelemahan. Kemudian yang terakhir, nah ini yang paling sering dipertanyakan, kenapa nilai S-box seperti itu? Apakah dari peneliti atau pengusul sudah mempertimbangkan relasi ataupun hubungan antara nilai tersebut dengan plain text atau variabel yang lainnya? Nah, inilah mengapa DES saat ini sudah jarang sekali digunakan dan sudah digantikan dengan algoritma baru yaitu AES. Nah, pada pembahasan berikutnya kita akan bahas tentang AES atau Advanced Encryption Standard. Ya,
Secara panjang bit dia lebih panjang karena berukuran 128 sampai 256 bit. Secara konsep juga lebih mudah dipahami karena direpresentasikan dalam nilai heksadesimal. Tidak dalam nilai biner yang mempunyai nilai yang sangat banyak. Sehingga mungkin kita akan mengalami kesulitan dalam memahami daripada konsep algoritma DES. Nah, sekian untuk penjelasan dan pembahasan kita kali ini tentang algoritma DES. Nah, meskipun kurang valid untuk saat ini, namun DES ini adalah algoritma yang cukup baik pada saatnya dan merupakan awal mula juga dari pengembangan algoritma block zipper yang berikutnya, seperti AES. Nah, sekian dan terima kasih.